Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Ilholiah dengan NIM 2420024 akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Video kali ini akan membahas tentang cara mengajar yang efektif. Berikut video penjelasan dari saya. Karena mengajar adalah hal yang kompleks dan karena murid-murid itu bervariasi, maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar yang efektif untuk semua hal. Guru harus menguasai beragam perspektif dan strategi dan harus bisa mengaplikasikannya secara fleksibel. Cara mengajar yang efektif dibagi berbagai macam, yaitu yang pertama pengetahuan dan keahlian profesional, kedua penguasaan materi pelajaran, ketiga penetapan tujuan dan keahlian perencanaan instruksional, keempat keahlian manajemen kelas, kelima keahlian motivasional, keenam keahlian komunikasi, dan yang ketujuh bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang berlainan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dan keahlian profesional, kedua penguasaan materi pelajaran, dan yang ketiga bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang berlainan. Kali ini saya akan membahas tentang materi pengetahuan dan keahlian profesional. Guru yang efektif harus menguasai materi pelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik. Juga harus memiliki pengajaran yang baik dan didukung oleh metode penetapan tujuan, rancangan pengajaran, dan manajemen kelas. Guru harus tahu bagaimana memotivasi, berkomunikasi, dan berhubungan secara efektif dengan murid-murid dari beragam latar belakang kultural. Mereka juga harus memahami cara menggunakan teknologi yang tepat guna di dalam kelas, agar si anak-anak tidak bosan belajar di dalam kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penguasaan materi pelajaran. Murid-murid di sekolah lebih memilih guru yang menguasai mata pelajaran. Guru yang efektif harus berpengetahuan, fleksibel, dan memahami materi. Tentu saja, pengetahuan subjek materi bukan hanya mencakup fakta, istilah, dan konsep umum, tetapi juga membutuhkan pengetahuan tentang dasar-dasar pengorganisasian materi, mengaitkan berbagai gagasan, cara berpikir, dan berargumen, pola perubahan dalam satu mata pelajaran, kepercayaan tentang mata pelajaran, dan kemampuan untuk mengaitkan satu gagasan dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lainnya. Penjelasan yang terakhir, materi tentang cara bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang berlainan. Di dunia yang saling berhubungan secara kultural ini, guru yang efektif harus mengetahui dan memahami anak dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Juga untuk mendorong murid untuk menjalin hubungan positif dengan murid yang berbeda. Guru yang efektif harus memikirkan cara agar upaya itu berhasil. Juga harus membimbing murid-murid untuk berpikir secara kritis tentang isu kultural dan etnis, dan mereka berusaha mengurangi bias, menanamkan sikap saling menerima, dan bertindak sebagai mediator kultural. Guru yang efektif juga harus menjadi perantara
antara kultur sekolah dengan kultur dari murid tertentu, terutama mereka yang kurang sukses secara akademik. Persoalan kultural yang harus dipahami dengan baik oleh guru yang kompeten antara lain: 1. Apakah saya mengetahui kekuatan dan kompleksitas pengaruh kultural terhadap murid? Yang kedua, apakah penilaian saya tentang murid memang ada dasarnya secara kultural atau hanya prasangka? Apakah saya sudah melihat dari perspektif murid saya yang datang dari latar belakang kultural yang berbeda dengan saya? Apakah saya mengajarkan keahlian yang dibutuhkan murid untuk berbicara di kelas, terutama kepada murid mempunyai kultur yang jarang memberi peluang orang untuk berbicara di depan umum? Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.